Dunia sepak bola dibuat terdiam. Turnamen terbesar sejagat, Piala Dunia 2026, disebut-sebut mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stadion kosong, jadwal kacau, kritik membanjiri FIFA. Namun di tengah badai itu, muncul satu pertanyaan mengejutkan. Apakah justru timnas Indonesia yang paling diuntungkan? Benarkah ini kegagalan global yang berubah menjadi berkah tersembunyi bagi skuad Garuda? Atau hanya narasi sensasional belaka? Mari kita kupas tuntas. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia terbaru setiap hari. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di 3 negara besar, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, awalnya diprediksi menjadi yang paling megah sepanjang sejarah. Dengan format baru 48 tim, FIFA menjanjikan kompetisi lebih inklusif, lebih meriah, dan lebih menguntungkan secara finansial. Namun, realitanya, banyak pengamat mulai mengkritik. Format 48 tim disebut membuat kualitas pertandingan menurun. Jadwal padat dianggap menguras fisik pemain. Bahkan isu logistik lintas negara memunculkan tanda tanya besar soal kesiapan teknis. Beberapa analis menyebut ini sebagai eksperimen beresiko yang bisa menjadi bumerang terbesar dalam sejarah sepak bola modern. Lalu, di mana posisi Indonesia? Di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, transformasi sepak bola nasional berjalan agresif. Naturalisasi pemain diaspora, pembinaan usia muda hingga peningkatan kualitas liga domestik mulai menunjukkan hasil nyata. Jika benar, Piala Dunia 2026 menghadapi penurunan kualitas akibat ekspansi besar-besaran, maka peluang tim-tim underdog justru semakin terbuka. Dan disinilah nama Timnas Indonesia mulai disebut-sebut. Format 48 tim membuka slot Asia lebih banyak dari sebelumnya. Artinya, jalan menuju panggung dunia tak lagi mustahil. Jika negara-negara besar justru terpeleset karena tekanan sistem baru, tim dengan semangat, kecepatan, dan momentum seperti Indonesia bisa mencuri perhatian. Apakah ini kebetulan atau momentum emas? Beberapa pengamat Asia menilai perubahan sistem membuat persaingan lebih unpredictable. Tim dengan mental baja dan organisasi yang solid bisa menciptakan kejutan besar. Indonesia yang selama ini dianggap kuda hitam Asia justru bisa tampil tanpa beban. Namun, tentu saja, narasi Piala Dunia gagal total juga menuai pro dan kontra. Secara finansial, turnamen ini tetap diproyeksikan mencetak rekor pendapatan. Infrastruktur Amerika Utara sangat matang. Dukungan sponsor global tetap mengalir deras. Jadi, di mana letak kegagalannya? Kritik lebih banyak mengarah pada aspek sportivitas dan kualitas kompetisi. Banyak yang khawatir Piala Dunia kehilangan eksklusivitasnya. Jika terlalu banyak tim dengan kualitas timpang, pertandingan bisa terasa kurang kompetitif. Dan jika itu terjadi, tim dengan perkembangan cepat seperti Indonesia bisa memanfaatkan celah itu. Sementara Garuda bermain lepas tanpa ekspektasi berlebihan. Dalam sepak bola modern, kejutan adalah mata uang paling mahal. Apakah ini mimpi? Mungkin. Apakah ini mustahil? Tidak lagi. Revolusi sepak bola Indonesia sedang berjalan. Akademi diperbaiki, kompetisi usia muda ditata ulang, pemain diaspora berdatangan, mentalitas berubah. Jadi, ketika dunia menyebutkan potensi kegagalan Piala Dunia 2026, sebagian fans Indonesia justru melihat peluang emas yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, pertanyaan terbesarnya tetap satu. Apakah ini benar strategi jangka panjang yang matang atau sekedar euforia yang dibesar-besarkan? Yang jelas, satu hal tak bisa dibantah. Perubahan besar selalu melahirkan kejutan besar. Dan jika 2026 benar menjadi turnamen paling kontroversial sepanjang sejarah, jangan kaget jika nama Indonesia ikut mengguncangkan panggung dunia. Dunia boleh meragukan, dunia boleh mencibir. Tapi jika momentum berpihak, Garuda bisa terbang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan. Apakah Piala Dunia 2026 benar-benar gagal total? Atau justru menjadi awal kebangkitan Timnas Indonesia? Kita tunggu dan bersiaplah karena sejarah kadang lahir dari kekacauan.